Keongnya sudah dingin, sudah tidak panas lagi. Kita akan keluarkan dari cangkangnya. Lidinya patah, sahabatku. Tuh ya. Tuh, seperti ini. Ini cangkangnya. Bisa jadiin gantungan kunci nih, sahabatku. Atau bisa jadiin leontin kalungmu. Untuk mendapatkan semua produk yang aku gunakan di video ini, bisa langsung klik di YouTube Shopping yang ada di layar. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau memasak keong. Ini aku bawa keongnya dari Bangka. Ada yang pernah masak keong kayak gini belum? Lihat. Ini keongnya kulitnya tuh licin banget kayak lendir gitu. Sejujurnya aku belum pernah makan keong ini sama sekali. Jadi walaupun saya orang Bangka yang tinggalnya di pesisir pantai, aku baru kali ini nih masak keong ini. Dan ini akan aku masak dengan nanas. Jadi harapan saya tuh dia kan akan dibalance dengan rasa asam dari nanas, ada rasa manis-manisnya. Semoga matangnya enak. Gimana cara masaknya? Ayo kita mulai. Chefnya abal-abal, resepnya original. Kita cuci-cuci dulu keongnya. Ini kulitnya lendir banget ya. Ini kayak ada lapisan lendir gitu. Ini nggak usah diapa-apain, cukup disiram-siram aja. Ada yang tahu nggak ini nama keongnya apa nih? Nanti di komen ya, sahabatku. Yang pasti ini dagingnya banyak banget. Cuman ini nggak tahu ya empuk atau enggak dagingnya. Kita mau didihkan air dulu. Kita mau potong-potong jahe. Ini bumbu untuk aku rebus keongnya dulu ya. Jadi dia sebelum dimasak, dia harus direbus dulu sampai dia matang. Ini kunyit. Jadi aku pakein serai, kunyit, dan jahe untuk merebus keongnya. Airnya hampir mendidih. Kita masukkan dulu serai, jahe, kunyit, pakaiin garam. Langsung aja kita masukkan keongnya. Jadi kalau keong itu biasanya direbus di air yang jangan mendidih banget. Apalagi kalau keongnya masih hidup ya. Kalau mendidih banget, keongnya langsung masuk ke dalam cangkangnya dan susah dikeluarkan. Biasanya ini akan kita rebus sampai airnya mendidih aja. Kita kasih daun salam dan daun jeruk. Hampir lupa sahabatku, daun salam, daun jeruk, kasih serai. Ini tujuannya tuh untuk hilangin aromanya ya, supaya dia berkurang aroma amisnya. Sambil menunggu keongnya direbus, aku mau siapin bumbu untuk memasaknya. Ini kita gunakan jahe yang masih muda banget. Jahenya kita iris seperti korek api. Ini jahenya masih muda banget dan cakep banget nih sahabatku. Kita juga gunakan cabai keriting merah. Cabainya dipotong serong-serong. Jadi dengan menambahkan cabai keriting merah, dia memberikan aroma yang enak. Jadi dia nanti kawin banget ketika ditumis bareng dengan jahe, bawang merah, bawang putih. Keongnya sudah mendidih. Kita mau keluarkan dari air panas. Ini aromanya kayak rebus kerang gitu ya, kayak rebus kerang hijau gitu deh aromanya. Hati-hati dia bakal jatuh ke bawah. Karena ini licin banget sumpah. Kita biarkan dia turun dulu suhunya, nanti akan kita cuci. Kita pakaiin bawang merah juga. Bawang merahnya iris tipis-tipis. Aku seneng banget nih pisaunya tajam banget. Jadi ciri-ciri pisau yang sempurna itu ketika dibuat iris bawang itu kayak gini nih. Kalau pisau tumpul tuh nggak bisa kayak gini sahabatku. Ini tipe pisaunya IL162.
Ini recommended banget ya, karena pisaunya ini dia terbuat dari stainless steel yang high grade banget. Bobotnya juga mantep, dan dia nggak akan copot dari gagangnya karena dia tidak ada sambungan pada gagangnya. Tuh kayak gini ya. Nih cakep banget. Bawang putihnya kita cincang halus aja ya. Aku pakein bawang bombay juga. Kayak gini aja deh, kita iris bawang bombaynya. Pakai separuh aja bawang bombaynya. Dan kebetulan aku masih ada sisa daun bawang. Aku pakein aja. Supaya rasanya lebih enak, kita pakein nanas madu. Ini nanas madunya aku beli udah dikupas kayak gini. Nanas madunya kita belah 4. Lalu kita buang tulang tengahnya. Kemudian kita potong sesuai dengan baris mata nanasnya seperti ini. Seperti ini lakukan sampai dengan selesai. Keongnya sudah dingin, sudah tidak panas lagi. Kita akan keluarkan dari cangkangnya. Lidinya patah sahabatku. Tuh ya. Tuh seperti ini. Ini cangkangnya. Bisa jadiin gantungan kunci nih sahabatku. Atau bisa jadiin leontin kalungmu. Kita keluarkan dulu ya semua daging keongnya dari cangkangnya. Kalau dari aromanya, ini aroma laut banget ya. Bagi sahabatku yang suka dengan seafood atau hidangan laut, sepertinya bakal doyan dengan keong ini. Kita mau bersihkan keongnya ini dari kotorannya. Jadi bagian kotorannya jangan dimakan ya sahabatku. Ini harus dibuang. Aromanya agak amis. Ini ekornya. Ini apanya ya? Kelaminnya kali ya? Apanya sih ini? Nggak ngerti aku. Seperti ini sudah bersih, sudah tidak ada jeroannya. Kita sisihkan dulu. Ini dagingnya banyak banget sih ya. Dia kayak ampla ayam gitu sahabatku. Kalau dari penampakannya ini kayak yang enak banget. Kita masukkan potongan jahe, serai. Ini kan keras banget nih. Ini aku takut dia nggak kegigit. Jadi akan aku rebus aja. Jadi sebelum dimasak, ini aku presto dulu. Pakai sedikit garam supaya dia nggak jadi hambar. Kita akan presto keongnya selama 10 menit, terhitung sejak panci prestonya berbunyi. Kita mau periksa apakah sudah aman untuk dibuka. Jadi pastikan uapnya sudah benar-benar hilang ya sahabatku. Aromanya bau seafood, bau masakan laut gitu ya. Kayak kepiting rebus gitu aromanya. Tapi apakah ini sudah cukup empuk? Mari kita periksa. Selanjutnya kita mau potong-potong keongnya. Nih jujur ya, aku belum tahu apakah dia bakal keras banget, bagian mana yang bisa dimakan dan yang tidak, aku belum tahu. Nih aku potong aja seperti ini. Ini sih kayaknya keras ya, dagingnya nih kayak yang alot banget. Padahal ini sudah aku presto selama 10 menit. Jadi karena dia keras banget, ini aku potongnya tipis-tipis saja. Ini dia licin dan kenyal. Hati-hati kalau potong pakai pisau supaya tidak menghantam ke tangan. Asli ini aku nggak yakin bisa aku kunyah nih. Kita coba kunyah ya, bisa nggak dikunyah?
Bisa dikunyah, tapi kayak ngunyah potongan silikon. Jadi kayak potongan apa ya, nggak ada rasa, plain. Kalau udang kan dikunyah enak ya, cumi dikunyah rasanya manis. Kalau ini dikunyah tuh kayak ngunyah potongan apa ya, ya potongan silikon kayaknya. Aku belum pernah makan silikon sih kayak apa, tapi ya itu ternyata nggak ada rasa, cuman bisa gigi aku sih bisa memutuskannya, tapi nggak enak. Tapi aku harus lanjut masak ya. Nanti setelah matang nggak tahu jadinya enak atau enggak. Kita potong lagi. Jadi kalau dia nggak enak ya udah, ini kali terakhir aku makan dia seumur hidupku. Potong gini aja. Ini motongnya aja butuh tenaga banget ya. Dan aku ngeri banget, ngeri jari aku yang kepotong. Jadi dia bukan kayak abalon yang dipotong tuh jadi cakep gitu, enggak. Ini dipotongnya tuh yang keras banget. Tuh. Jadi butuh banget perjuangan. Tuh. Di mata pisau dia juga nempel banget. Kayak ngunyah kerupuk mentah yang direndam air gitu ya. Kalau kerupuk mentah kan masih ada rasa micin-micinnya gitu. Nah ini nggak ada rasa micin-micinnya sama sekali. Lebih ke ya hambar gitu. Kita iris saja. Ini sepertinya kalau dijadiin keripik kayak kerupuk bekicot gitu bakal enak ya. Kalau di Bangka itu kan ada kerupuk itu ya, keripik keong, siput gunggung gitu. Nah ini kalau dijemur sampai kering, digoreng bakal enak sih, kriuk-kriuk. Kalau dimasak aku nggak tahu enak apa enggak. Kita akan lanjut untuk memasaknya. Kita mau panaskan minyak sekitar 30 ml. Pertama-tama kita mau tumis jahe iris dulu. Kita akan tumis sampai jahenya golden brown, sampai dia crispy. Jahenya sudah kuning, sudah golden brown. Kita masukkan bawang merah iris dan cabai. Kita tumis lagi sampai harum. Bawang merahnya sudah harum, kita masukkan bawang putih. Kita masukkan daging keong yang sudah dipotong-potong. Oh ya sahabatku, ini aku gunakan wok dari Idealife. Tipenya IL32WK. Ini ukurannya 32 cm. Coatingannya cakep. Aku pakai ini udah lama banget. Dia bisa digunakan di semua jenis kompor, termasuk kompor induksi. Kita masukkan potongan nanas. Kasih cuka. Jadi walaupun nanas ini asam, harus ditambahin cuka lagi ya sahabatku, supaya dia rasanya lebih cakep lagi. Pakaiin garam, kasih micin, kasih gula pasir, kita kasih air. Ini airnya sekitar 400 ml. Biasanya aku suka masak nanas ini pakai cumi atau pakai udang. Kali ini aku gunakan keong kuning atau siput kuning, siput laut. Kita masak agak lama ya nih, masaknya sekitar 10 menit lagi supaya rasanya ini nyerap ke daging keongnya. Kita masak selama 10 menit. Sudah sekitar 10 menit aku memasaknya. Kita masukkan potongan daun bawang dan bawang bombay. Biasanya aku sering masak dengan nanas ini menggunakan cumi, udang, atau scallop. Kalau masak pakai keong, keong laut baru kali ini. Kita mau angkat, nanti aku kasih tahu rasanya enak atau enggak. Ini namanya siput kuning atau keong laut masak nanas. Kalau dari looks-nya
Sepertinya enak ya sahabatku. Kita mau coba. Aku mau coba daging keongnya dulu ya. Kita mau coba potongan yang lebar ini. Apakah dia lebih enak dari sebelumnya? Bisa dimakan, tapi lebih enak pakai cumi, udang, atau scallop. Kalau ini bisa better dibanding dengan tadi. Tapi kayaknya ini yang terakhir kali aku memakannya. Padahal ini sudah di presto ya sahabatku. Ya buat kalian yang mungkin suka makan sesuatu yang kenyal-kenyal kayak urat gitu, kayak ampla ayam, ya mungkin ini menjadi makanan yang menyenangkan. Tapi untuk rasanya dia nggak nyerap dengan udah ini kan rasanya manis asam gurih gitu. Tapi nggak terlalu ngefek ke dalam dagingnya ini. Bisa dimakan, ini nggak akan aku buang karena pada dasarnya aku suka dengan makanan-makanan laut yang dimasak kayak gini tuh aku suka, dan selalu penasaran dengan makanan laut gitu ya, hidangan laut. Yang penasaran boleh dicoba, tapi aku lebih menyarankan keong ini dijadiin kerupuk, direbus, kasih garam, kasih micin, dipotong halus-halus, tipis-tipis, dijemur, digoreng, itu bakal mantep. Semoga kalian tidak kecewa. Kan aku harus apa adanya, ya kan? Sekali lagi ini bukan yang gagal, bukannya, tapi keong ini tidak aku rekomendasi untuk dimasak. Kalaupun mau dimasak mungkin prestonya harus lebih lama lagi supaya dia lebih lembut. Tapi kayaknya dia nggak bakalan lembut deh, bakal keras lagi. Seperti itu kira-kira ya. Oke. Begitulah kira-kira. Bye. Bye.